Mari saudara sekalian kita baca kitab suci. Mari kita melihat Lukas. Kita membaca Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang pertama sampai ayat yang ke-14. Maafkan, 14. Saya membacakan ayat-ayat ini bagi kita semua. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu, serta kemuliaannya, akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubugan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Mari saudara kita doa memohon anugerah Tuhan. Ya Bapa di surga, bimbinglah kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan firman, dan penuh dengan firman ini menuntun kami menjadi orang-orang yang menghidupi kehidupan yang menang atas setan. Kami tahu bahwa Tuhan sudah beranugerah kepada kami. Hidupkanlah kami dalam anugerah-Mu. Biar kami menikmati hari demi hari dapat belas kasihan dari Tuhan. Tuhan tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam bagian terakhir saya ingin kita melihat kembali kepada Kristus di dalam pencobaan di padang gurun. Ini satu peristiwa yang sangat penting karena Kristus sedang mengambil dirinya, menjadikan dirinya menjadi simbol atau menjadi kesimpulan konklusi dari perjalanan Israel sebagai umat Tuhan. Israel adalah umat Tuhan, tetapi Israel tidak mencapai konklusi, tidak mencapai final dari pekerjaan menjadi umat untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Israel gagal, tetapi kegagalan Israel bukan kegagalan yang membuat Tuhan gagal bekerja sama sekali. Kegagalan Israel justru Tuhan jadikan sebagai sesuatu yang mulia. Bukan karena Tuhan menyukai kegagalan, tapi karena Tuhan adalah Allah yang punya kuasa besar, membuat apa yang sempurna dari cacat dan celah dari manusia. Israel gagal dan dibuang, tapi Tuhan menjadikan periode pembuangan sebagai kesempatan Israel masuk ke dalam tahap akhir, di mana bagian akhir dari kehidupan Israel diwakilkan kepada satu orang, yaitu Kristus. Ini pola yang Alkitab bagikan. Awalnya Tuhan bekerja lewat Adam. Setelah itu Tuhan bekerja lewat kelompok keturunan dari Set. Lalu Tuhan bekerja melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Setelah itu Tuhan pakai Israel. Pada penghujung zaman sebelum Tuhan kirim Mesias, Tuhan bekerja lewat Sang Mesias. Maka saudara sekalian, sebelum Mesias datang kedua kali, Tuhan pakai Sang Mesias untuk jadi berkat untuk seluruh bumi. Bagaimana Mesias itu bisa jadi berkat bagi seluruh bumi? Dengan Dia mengambil bagian akhir dari tahap kerjanya Israel sebagai umat. Israel dibangkitkan Tuhan menjadi umat, dan tahap akhir
tahap paling sulit adalah tahap puncak dari pembuangan. Beberapa teolog Perjanjian Baru mendeteksi hal ini, melihat itu di dalam berita kitab suci, bahwa kehidupan Kristus adalah puncak dari kehidupan Israel. Dan Kristus mengambil periode paling sulit dari Israel menjadi umat. Saudara, Israel dibuang ke Babel, tetapi pembuangan itu tidak meniadakan mereka, tidak membuat mereka menanggung dosa dan hancur. Maka meskipun Israel dibuang ke Babel, Yesaya masih mengatakan, akan ada hamba yang sengsara. Ada orang yang akan disiksa karena umat. Dia akan dianiaya oleh karena cemarnya kita. Tahap pembuangan Israel ke Babel bukan tahap paling buruk. Tahap paling buruk dari Israel dialami oleh satu orang dan satu orang saja, yaitu Kristus. Maka saudara sekalian, seperti Israel menjalani kehidupannya, demikian Kristus mentuntaskan fungsi sebagai umat melalui dirinya sendiri. Itu sebabnya di dalam teologi Paulus tidak merasa kesulitan untuk membuat satu pribadi, yaitu Kristus, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Karena satu pribadi ini memuncakkan berkat yang harusnya dicapai oleh satu bangsa, yaitu Israel. Israel gagal, tetapi kegagalan Israel membuat Kristus mengambil bagian final dari pekerjaan Israel sebagai umat. Maka Kristus adalah Israel sejati. Ini kita bisa lihat dari pembahasan dari Matius, di mana Kristus dibahas seperti paralel dengan Israel. Karena dia adalah Israel sejati itu. Maka yang Tuhan lihat bukan lagi umat secara keseluruhan, karena mereka sudah gagal. Yang Tuhan lihat sekarang adalah Kristus. Bagaimana Kristus jalani hidup? Apakah dia gagal atau berhasil? Kalau dia berhasil, maka apa yang Tuhan rencanakan untuk seluruh bangsa bagi kaum pilihan akan terlaksana. Kalau dia gagal, maka seluruh yang Tuhan rencanakan menjadi rusak. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak mungkin gagal, tetapi pengertian bahwa Allah sudah merancang semua dengan sempurna juga harus disertai dengan pengertian bahwa apa yang Allah nyatakan dalam sejarah adalah hal yang juga harus penuh dengan pergumulan. Maka saudara, meskipun kita tahu Kristus tidak akan jatuh dalam dosa, tapi keadaan dia menang tidak dicapai dengan gampang. Kristus tidak jalani hidup dengan santai, lalu dia siul-siul dengan tenang, ini enteng. Digoda setan, dia bilang, ini gampang. Dipaku di kayu salib, dia dengan tenang dipaku dan mengatakan, ini enak. Saya tidak mengalami kesulitan apapun. Tidak. Dia bergumul dengan hati yang berat. Dia menjalani hidupnya dengan sangat sulit. Sebelum dia dipaku di kayu salib, dia berdoa. Dan dia mengatakan, jikalau mungkin biar cawan ini lalu. Ini menunjukkan betapa beratnya pekerjaan yang Kristus ambil sebagai perwakilan umat. Satu orang mewakili seluruh umat. Maka saudara, sama seperti Israel ada di padang gurun, demikian Kristus harus ada di padang gurun. Dia mengambil tahap akhir dari pekerjaan Israel, dan dia harus disamakan dengan umatnya dalam segala hal. Itu sebabnya dia disunat pada hari yang ke-8. Itu sebabnya dia dibaptis sebelum dia memulai pelayanannya. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah Israel, dan karena itu dia mengikuti aturan sunat. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah imam, karena itu dia mengambil baptisan Yohanes. Untuk menunjukkan dia adalah imam sekaligus raja yang dapat pengurapan dari Tuhan. Lalu simbol pengurapan dari Yohanes tidak menjadi simbol utama. Karena setelah dia dibaptis oleh Yohanes, Allah mengirim Roh Kudus menjadi pribadi ketiga yang membaptis dia. Pribadi Allah yang membaptis Kristus, bukan air dari sungai Yordan lewat tangan Yohanes. Maka saudara sekalian, yang Tuhan berikan sebagai baptisan itu adalah pribadi Roh Kudus. Kalau ada yang bilang, baptis itu selam atau curah? Saya mau tanya, Roh Kudus itu datang dari bawah penuhi kita atau dari atas? Setelah Yohanes setelah Yohanes membaptis Yesus, apakah Allah Bapa mengatakan, good, anakku sudah dibaptis. Thank you ya Yohanes, saya memang sudah daftarkan ikut katekisasi, sekarang bisa dibaptis. Tidak, Allah Bapa mengatakan, baptisan dari tangan Yohanes itu simbol. Baptisan sejati adalah dariku. Allah mengirim Roh Kudus turun kepada Kristus. Itu sebabnya baptisan harus mengikuti pola ini. Curah dari atas untuk sampai kepada Kristus. Itulah baptisan yang sejati, bukan selam. Sudah tidak menemukan Roh Kudus muncul dari bawah, penuhi Yesus ke atas, lalu setelah itu surut lagi ke bawah. Bukan. Nah, maka saudara sekalian, baptisan Kristus menandakan dia adalah imam dan raja yang dapat pengurapan dari Allah, memulai tugasnya sebagai imam sekaligus sebagai raja. Lalu dia dibawa ke padang gurun. Dia penuh dengan Roh Kudus dan dia dibawa ke padang gurun.
Kenapa dibawa ke padang gurun? Karena dia harus dicobai sama seperti Israel dicobai. Apa sih makna pencobaan? Saudara, di dalam kitab suci pencobaan itu berguna untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang setia, memelihara umat yang berserah kepada Dia. Ini kuncinya ya. Pencobaan bukan ujian apakah manusia kuat atau tidak. Pencobaan adalah untuk membuktikan kepada manusia bahwa Allah tidak tinggalkan mereka yang setia kepada Dia. Saudara setia kepada Tuhan, padang gurun pun akan menghasilkan makanan bagi saudara. Saudara setia kepada Tuhan, saudara akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam segala aspek, di dalam penentuan Tuhan. Maka Yesus harus pergi ke padang gurun untuk menunjukkan Allah itu setia dan tidak ada kuasa bisa tarik Dia lepas dari tangan Bapa. Maka saudara, di padang gurun harus ada penggoda, yaitu iblis. Dan iblis menggunakan godaan yang membuat Yesus paralel dengan Israel. Yang pertama adalah godaan untuk roti. Israel mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, kami sudah ada di padang gurun, makanannya dari mana? Gimana tanam gandum di padang gurun? Saudara, saya bukan ahli botani ya, tapi saya tahu gandum tidak bisa tumbuh di padang gurun. Kalau saya salah tolong koreksi. Yang tumbuh itu kaktus. Dan saudara tidak bisa makan gandum dari kaktus. Orang Israel tanya, gandum dari mana? Bikin roti dari mana? Tapi Tuhan mengatakan, aku bisa bikin gandum dengan menurunkan bahan dari sorga. Ambil benih dari sorga dan jadikan mana. Nah maka saudara, Tuhan yang provide, Tuhan yang berikan roti. Sejak itu, semua umat Tuhan belajar berserah kepada Tuhan dengan doa pemeliharaan sehari-hari dengan roti. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, roti hari ini. Kata yang asli pakai roti ya. Tapi di Indonesia, roti itu snack. Jadi kalau minta roti kayaknya kurang cocok, akhirnya diganti makanan. Nanti di dalam terjemahan yang baru, saya nggak tahu, harusnya sudah terbit kemarin, tahun lalu. Tapi mungkin karena pandemi belum bisa diterbitkan. Terjemahan roti akan kembali muncul. Jadi doa Bapa kami akan dirubah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini roti kami. Nanti ada orang bilang, hah, doa Bapa kami kok diubah? Ya harus diubah dong. Kenapa diubah? Nggak boleh, itu dosa. Loh, kita udah salah dari awal kok. Tuhan bilang roti kita rubah jadi makanan. Jadi gimana, doa kita nggak diterima? Tetap diterima, jangan khawatir. Tapi menjadi akurat itu tidak salah. Jadi doa kita sebelumnya tidak salah. Tuhan tidak sensor, aku bilang roti, kamu bilang makanan, saya tidak terima. Jadi doa kita selalu, berikanlah kami pada hari ini, kami yang secukupnya. Karena Tuhan gak mau terima itu. Enggak, Tuhan tetap terima. Tapi lebih akurat, tetap baik. Jadi bolehkah kita rubah jadi lebih baik? Boleh. Kalau rubah jadi lebih baik, apa berarti doa kita sebelumnya gak diterima? Tetap diterima, jangan takut. Tuhan bukan Allah yang ketatnya kayak komputer pemeriksa ujian. Salah satu huruf pun salah, bukan gitu ya. Tuhan tahu seruan kita dan Tuhan dengar doa kita. Nah maka saudara sekalian, roti menjadi isu penting. Dan ini menjadi perwakilan kebutuhan dasar. Apakah Tuhan akan pelihara kebutuhan kita? Dan orang akan mengatakan, iya selama persediaan masih banyak. Tapi bayangkan kalau 40 hari kurang makan, seperti yang dialami Yesus. Masihkah beriman kalau Allah akan pelihara? Saudara jangan anggap ini adalah seorang pribadi Allah yang maha tahu. Ya Yesus Allah memang. Tapi yang ditekankan di sini adalah dia menjadi wakil kita. Dia bergumul seperti kita. Saudara bayangkan kalau saudara ada di situ. 40 hari kurang makan, bahkan tidak makan apa-apa mungkin. Lalu saudara ditanya sama iblis. Iblis akan datang goda. Dan tanya, kamu ini anak Allah. Kalau kamu benar anak Allah, rubah batu jadi roti. Saudara akan tertarik untuk lakukan itu? Ingat ini konteksnya sudah nggak makan berapa lama loh. Kalau ada solusi bagus juga ya. Di saat krisis, iman Kristen menjadi iman terkuat untuk dipeluk. Ini kalimat mengagumkan. Yang saya dapat ini dari seorang namanya Margaret Mitchell. Margaret Mitchell mengatakan, semoga nggak salah ya, Margaret Mitchell. Ya sepertinya benar. Kalau salah nanti saya koreksi lagi, entah gimana caranya ngomong ke saudara. Dia mengatakan, di saat krisis, iman yang paling kuat dijadikan pegangan itu iman Kristen. Saudara kalau di saat kesulitan, percaya sama saya ya, berdasarkan sejarah, saya belum pernah mengalami kesulitan sebesar yang orang lain pernah alami. Tapi percaya dari berita sejarah, setiap kesulitan, iman Kristen adalah iman yang paling menguatkan untuk dipegang. Maka kalau ada orang mengatakan, tahu dari mana agama Kristen itu benar? Ya saudara doa aja mengatakan, suatu saat kalau kamu mengalami kesulitan paling besar, harap ingat iman Kristen. Harap ingat pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kami. Saudara Kristus di padang gurun, tidak makan, kurang roti, sudah sangat lapar. Lalu iblis mengatakan, rubah batu jadi roti.
Tapi Kristus mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini kalimat dari mana? Dari Ulangan. Kalimat ini dikenakan ke siapa? Ke Israel. Iblis mengatakan, kamu anak Allah, buktikan. Yesus mengatakan, aku manusia dan aku taat firman. Apa Yesus bukan anak Allah? Dia anak Allah. Tapi dia juga manusia. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Yang mana yang dia akan tonjolkan? Saudara kalau punya dua natur seperti Kristus, kira-kira saudara akan pamerkan natur ilahi atau manusiawi? Kita ini suka pamer apapun, punya apa sedikit mau ditonjolkan. Punya keahlian apa mau dipamer, punya pengetahuan apa mau dipamer. Kita mau pamer kalau kita lebih hebat dari Wikipedia misalnya. Kita mau pamer kalau kita punya uang. Saya ingat perkataan dari satu orang, dia mengatakan, saya nggak suka pakai jas. Saya tanya, kenapa nggak suka pakai jas? Saya nggak suka pakai jas, pakai lengan panjang. Kenapa? Karena jam mahal saya nggak kelihatan. Saya mau pamer, sudah capek-capek beli jam ratusan juta. Masa nggak ada yang tahu? Mau pamer dong. Manusia senang pamer. Kalau manusia punya natur ilahi dan natur manusiawi, bukan natur manusia yang akan ditonjolkan. Nah ini yang iblis berikan jalan. Iblis cuma dorong sedikit apa yang mungkin ada dalam hati manusia. Dengar-dengar kamu anak Allah. Ini saya parafrasekan ya. Dengar-dengar kamu anak Allah. Gampang dong, rubah aja batu jadi roti. Bukankah itu bisa dilakukan oleh anak Allah? Nah kalau kita yang jadi Yesus bilang apa? Exactly. Bahkan aku bisa rubah iblis jadi roti. Gitu ya. Ini namanya roti apa? Roti buaya atau apa? Saya nggak ngerti. Tapi saudara ketika iblis mengatakan, kamu anak Allah atau bukan? Yesus mengatakan, saya umat Tuhan. Dia pamerkan natur manusianya. Oh ini terbukti Yesus bukan Allah. Kalau dia benar Allah, pamer dong. Kenapa dia nggak pamer? Akhirnya orang jadi salah ngerti. Tapi heran, Yesus tidak peduli kalau dia disalah mengerti. Dia nggak tersiksa. Waduh, aku punya natur ilahi, tapi kok nggak ada yang tahu ya? Saudara kalau kita punya sesuatu lalu kita ingin orang tahu, kita tersiksa kalau orang nggak tahu kan? Lu nggak tahu siapa gua. Nah ini yang biasanya akan muncul. Kalau saudara punya gelar hebat, misalnya dapat gelar doktor, PhD dari mana? Dad, kamu mau dapat PhD dari mana? Hah? Kapor? Oh sorry, Harvard. PhD dari Harvard. Waktu ada orang bilang, oh sekarang saya akan undang pembicara kita yang berikut, yaitu Bapak Dedi, Master Science dari ITB. Dedi akan batuk. Pak Dedi silakan, lalu nanti dia berdiri dan koreksi. Saya minta tadi dikoreksi ya, resume saya salah, CV-nya kurang tepat. Saya ini PhD dari Harvard. Kamu bilang MSI dari ITB? Apa itu ITB? Mohon maaf bagi mahasiswa ITB. Saya ini PhD dari Harvard, kamu harus tahu itu. Nah saudara, Yesus nggak begitu. Dia nggak mengatakan, lu belum ngerti gua anak Allah. Ini benar-benar ya, iblis di neraka itu nggak ada wifi atau gimana. Masa nggak dengar sih berita terbaru, aku inkarnasi. Lu masih belum tahu, sana pergi, enyahlah. Tapi Yesus mengatakan, ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja. Kenapa Yesus tidak rubah batu jadi roti? Karena dia mengatakan, saya mau belajar jadi umat. Ini Ibrani yang bilang ya, dia belajar untuk menjadi taat. Dia mau jadi umat. Sama seperti umat Tuhan, mengharapkan Tuhan yang pelihara. Demikian dia mengharapkan Tuhan yang pelihara. Kalau Tuhan belum mau kasih roti, saya tunggu. 40 hari belum ada roti, ya sudah tunggu hari ke-41. Masih belum ada, tunggu lagi. Biar Allahku yang tentukan makananku. Ini Yesus. Maka saudara, dia tidak ada isu dengan menunjukkan, aku Allah. Dia Allah. Tapi dia tidak ada isu untuk memamerkan itu. Dia lebih suka memamerkan manusia. Dia adalah manusia. Kenapa? Karena keselamatan kita tergantung pada bagaimana dia hidup sebagai wakil kita, sebagai manusia. Lalu bagian berikut adalah tentang bumi menjadi milik Tuhan. Seluruh bumi telah diserahkan kepada aku dan aku akan serahkan kepadamu jika engkau menyembah aku satu kali. Maksud iblis adalah, saya akan berhenti ganggulah. Seluruh bumi ini sudah jatuh ke dalam tanganku. Saya akan tarik kerajaanku asal engkau menyembah aku satu kali saja. Ini jadi isu besar tentang dunia setan. Orang mengatakan setiap kali setan mengganggu, dia minta dia jadi Allah. Kamu sembah dia, kamu dapat apapun yang kamu mau. Ada legenda kuno tentang Paganini. Ini cerita, saya nggak tahu ini dongeng pastinya ya. Dikatakan Paganini itu dari awal sudah dapat kekuatan besar dari setan. Satu kali dia latihan biola, latihan terus. Sampai papanya pusing dengar. Papanya tanya, udah makan belum? Paganini bilang, nanti. Akhirnya papanya bawakan makanan, dia bilang, berhenti latihan, makan. Saya kasih peringatan ya, 10 menit belum habis, saya pukul kamu. Lalu papanya turun, papanya dengar, Paganini main biola terus, nggak berhenti-berhenti. Dia hitung jam, terus hitung. Sudah lewat 1 menit, 5 menit, 8 menit, 10 menit.
10 menit dia nggak makan, saya marah sekali. Maka papanya naik membawa rotan untuk pukul Paganini. Begitu naik ke kamar anaknya, dia heran, makanan sudah habis, tapi biola nggak berhenti main. Nah ini dari mana ya? Apakah Paganini punya tangan ketiga? Atau dia hirup dari atas? Atau jangan-jangan waktu dia makan, setan yang main. Nah ada yang bilang, waktu Paganini lihat papanya kasih makan, dia serahkan biola ke setan, setan lanjutkan main, lalu dia makan. Dia kenyang makan, dia ambil lagi biola, dia lanjutkan main. Nah saudara, banyak yang percaya ini yang benar, tapi saya heran, kok setan mau sih jadi pemain biola backup? Pas saya nggak bisa, lu yang tampil ya. Duh kasihan banget setan. Nah saudara, waktu saudara mengatakan, oh setan bisa memberikan bakat lebih, hati-hati ya, itu tipuan dari setan. Bakat itu dari Tuhan. Paganini punya kemampuan main itu dari Tuhan. Entah dia nanti mengagumi atau orang mengaitkan dia dengan setan, itu urusan orang. Dan itu tanggung jawab setiap orang. Tapi bakat sejati dari Tuhan, bukan dari setan. Nah maka kalau dunia ini bukan milik setan, nggak ada keharusan untuk menyembah dia dong. Tapi saudara harap mengerti godaan ini. Godaan yang diberikan oleh setan adalah kamu lakukan satu kali menyembah iblis. Lalu setelah itu seluruh kemuliaan saya berikan kepadamu. All the glory. Sekarang pengertiannya bukan apakah benar setan bisa berikan atau enggak, bukan. Tapi pengertiannya adalah kemuliaan. Manusia cari ini. Manusia cari menjadi yang paling unggul, paling hebat, paling agung. Ingin ditinggikan di atas bumi. Tapi Kristus lihat isunya bukan pemberian bumi. Kristus lihat isunya adalah penyembahan. Siapa yang harus disembah? Hanya Tuhan. Maka dalam pandangan Kristus, menyembah Tuhan lebih bernilai daripada bumi. Maksudnya adalah seluruh harta dan kemuliaan bumi tidak menjadi isu yang dikejar oleh Kristus. Dia ingin menyembah Tuhan. Ini isu kenikmatan. Saudara senang karena apa? Karena banyak harta atau karena boleh menyembah Tuhan? Bisakah kita menjawab, selama aku diizinkan menyembah Tuhan, itu yang lebih aku cari? Ini yang Yesus katakan. Maka dia kutip mengatakan, ada tertulis, jangan menyembah yang lain. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada dia sajalah engkau berbakti. Yang terakhir adalah bait suci. Ini Lukas urutannya agak beda dengan Matius ya, karena Lukas mau menekankan tentang bait suci. Dikatakan, iblis membawa Yesus ke Yerusalem, menempatkan dia di bait Allah. Bait Allah itu tempat di mana Tuhan hadir. Dan iblis mengatakan, jatuhkan dirimu. Kalau engkau jatuhkan dirimu, nanti malaikat akan datang dan menopang engkau. Engkau nggak mungkin mati. Jadi ini yang dibayangkan oleh iblis. Kalau Yesus ditaruh di puncak bait Allah, lalu dia loncat ke bawah. Nanti di surga bunyi alarm. Danger, danger. Lalu Gabriel langsung turun, shoot, cepat sekali. Jadi sebelum Yesus sampai ke tanah, sudah ada Gabriel begini. Atau mungkin kalau Gabriel lagi sibuk, Mikael. Oke lah, nggak mungkin Gabriel sibuk ya. Dia harus melindungi Yesus. Maka waktu Yesus loncat, Gabriel langsung loncat juga. Dia shoot langsung ke bawah, lalu siap. Atau mungkin bukan cuma Gabriel. Gabriel ajak Mikael, Rafael, Urkiel, dan LL yang lain. Hei para malaikat, tel. Semua kumpul. Lalu kumpul, bawa jaring. Mereka bawa jaring. Waktu Yesus belum sampai, mereka sudah sampai di bawah. Mereka sebarkan jaring, lalu bawa, lalu pegang kuat-kuat. Kemudian Yesus jatuh di atas jaring kayak trampolin. Dia naik kembali ke atas, wing gitu ya. Kemudian jatuh lagi. Dan dengan tenang dia melanjutkan hidupnya. Lihat, para malaikat pun datang. Lalu dia bilang thank you ke malaikat. Thank you ya. Iya ya Tuhan. Iya ya kami siap. Kapan lagi mau jatuh silakan, kami siap. Tapi enggak, Tuhan mengatakan jangan mencobai Tuhan. Kenapa jangan mencobai Tuhan? Karena kamu punya tanggung jawab untuk hidup dengan dengan menjawab Tuhan. Kamu punya hidup yang harus kamu jalani dengan serius. Kamu tidak perlu tanya apakah Tuhan melindungi atau tidak. Tuhan melindungi. Tetapi engkau punya kewajiban untuk menjalani hidup dengan bertanggung jawab. Maka saudara, Yesus lagi-lagi menempatkan dirinya sebagai umat. Dari sini kita bisa mendapatkan satu pengertian yang indah sekali. Bagaimana melawan setan? Jawabannya adalah dengan mengikat diri kepada Kristus. Dengan menjadi satu dengan dia. Kita tidak punya kekuatan mengalahkan si jahat. Tetapi sejak kita terima Yesus, pada waktu itu dia yang pisahkan kita jadi milik dia. Kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes, pemisahan kita dari setan menjadi milik Tuhan. Kita dapatkan, bukan kita perjuangkan. Engkau diputuskan dari setan. Karena Yesus yang menebus. Dan di dalam Yohanes pasal 10, juga di dalam Yohanes pasal yang ke-8 sebelumnya. Sudah ditekankan bahwa Tuhan memisahkan murid-muridnya untuk dia. Di dalam Yohanes 10 dikatakan, aku mengenal engkau, mengenal domba-domba. Domba-domba mengenal gembala. Bapa memberikan domba-domba kepada sang gembala, yaitu Kristus. Dan aku menjaga mereka, dan tidak seorang pun akan binasa. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar dari siapapun, termasuk lebih besar dari setan.
Dan aku dan Bapa adalah satu. Ini kalimat yang penting, yang bikin saudara bukan lagi milik setan, itu Kristus. Kapan saudara mengatakan ke setan, saya putus dari engkau, saya tidak mau ikut engkau lagi? Nggak ada, nggak mungkin. Saudara bahkan tidak punya niat mengatakan demikian. Saudara tidak tahu, godaan yang besar yang saudara alami itu dari setan. Saudara cuma mengatakan, saya mau nikmati hidup, saya mau senang-senang. Hidup jadi liar, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan dosa. Dan kita tidak pernah pedulikan Tuhan. Tapi Tuhan yang angkat kita. Tuhan yang rubah cara engkau memandang. Tuhan yang rubah hati. Sehingga saudara mengatakan, saya tidak mau lagi dekat-dekat dia. Saya tidak mau bersama setan. Saya benci kehidupan dosa saya. Saya mau jadi milik Tuhan. Pada waktu itu saudara mulai bergumul. Kenapa saya masih berdosa? Kenapa saya tidak bisa tinggalkan hidup saya yang lama? Ini tandanya, saudara sekarang dimiliki oleh Tuhan. Saudara tidak lagi nyaman di dalam cara hidup yang lama. Siapa bisa pindahkan? Hanya Tuhan. Maka karena Kristus menjadi mirip umat, menjadi wakil dari umat, maka dia punya kekuatan untuk tarik umat pilihan menjadi ada di dalam dia. Maka saudara, saya ingatkan satu hal penting di dalam sesi terakhir. Engkau tidak lagi milik setan. Karena Tuhan yang inisiatif miliki engkau. Dia yang tarik engkau menjadi miliknya. Saudara, ini berita penuh sukacita. Yang membuat engkau punya hidup baru adalah Tuhan. Dan Tuhan yang menarik kita karena Kristus. Lalu di dalam bagian selanjutnya, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ. Dan semua orang memuji dia. Tapi bagian selanjutnya menunjukkan Yesus ditolak di Nazaret. Ini bagian yang penting untuk dikaitkan dengan pencobaan di padang gurun. Setelah dia melalui segala pencobaan, dia menjadi hamba Tuhan yang pergi ke daerah Galilea. Bukan daerah Yerusalem. Dia ke Galilea dulu untuk memulai pelayanannya di utara Israel. Di dalam bagian lain dari Injil dikatakan Yesus lakukan ini supaya berita bagi orang-orang percaya dimulai dari tempat yang jauh dari Yerusalem, baru mendekat ke Yerusalem. Tuhan membawa beritanya ke batas, ke bangsa-bangsa lain. Maka saudara sekalian, Kristus setelah dicobai di padang gurun mempunyai kemenangan yang dia mau bagikan kepada yang lain. Tuhan memanggil engkau menjadi miliknya. Lalu Tuhan yang menjadikan saudara menjadi orang yang membenci kerajaan setan. Membenci dosa yang lama. Saudara mulai sadar, kekuatan dari mana saya mulai membenci. Lalu saudara mulai sadar, ini kekuatan dari Tuhan. Ada hal yang baru yang Tuhan berikan. Entah dari firman, entah dari saya membaca kitab suci, entah dari kehidupan komunitas Kristen yang membuat saya tertarik untuk tinggalkan hidup yang lama. Namun satu hal yang saya tahu, Tuhan merubah saya. Ada kalimat mengharukan dari Leonard Ravenhill. Dia mengatakan kalimat yang penting sekali. Dia mengatakan di dalam sebuah persekutuan doa bagi mahasiswa teologi. Dia mengatakan, saya menangis tiap kali dengar tentang engkau. Saya gemetar di hadapan Tuhan waktu melihat orang-orang yang kuliah teologi. Karena saya tahu tidak semua kamu dimiliki oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kamu yang merasa diri sudah dimiliki oleh Tuhan. Lalu mulai terlibat di dalam kehidupan duniawi. Mulai terlibat lagi di dalam hawa nafsu. Mulai abaikan Tuhan. Akhirnya satu-satunya kemuliaan yang kau punya adalah palsunya kamu melayani Tuhan. Kepalsuan melayani Tuhan. Di dalamnya kebusukan menikmati dunia. Dia mengatakan, saya menangisi kamu. Harap tangisanku didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan menjaga orang-orang miliknya. Nah saudara, Leonard Ravenhill mengingatkan ini kepada para mahasiswa teologi. Kamu tidak bisa mengandalkan statusmu sebagai orang yang dipilih masuk sekolah teologi. Menjadi status yang mengamankan engkau dari dosa. Nggak bisa. Hanya ketika Tuhan menjadikan engkau miliknya. Hanya ketika engkau berserah untuk taati dia. Baru engkau bisa menjadi milik Tuhan. Maka saudara sekalian, biar kita melihat hal ini di dalam sudut pandang yang jelas. Tuhan menang atas pencobaan. Supaya dia bisa memenangkan saudara. Dia bisa tarik saudara jadi milik dia. Dan saudara satu di dalam dia. Engkau bukan lagi di dalam Adam yang gagal ketika dicobai oleh setan. Engkau ada di dalam Kristus yang menang atas kuasa dosa. Dan dengan di dalam Kristus, saudara punya komitmen baru untuk hidup bagi dia. Saudara sekalian, saya rindu ada orang-orang Kristen yang mengerti bagaimana berperang lawan setan. Yaitu dengan menjadi milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan dan belajar untuk mencintai segala aspek tentang Tuhan. Aku mau belajar cinta Tuhan. Aku mau belajar menikmati melayani dia. Aku mau belajar punya hidup baru yang lebih nikmat daripada hidup dalam dosa. Maukah saudara serahkan hidup dan mengatakan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan.
Saya sudah lihat apa yang iblis bisa lakukan. Menghancurkan kemanusiaan melalui sistem dan kerajaan di dunia ini. Tapi aku juga lihat apa yang Kristus bisa lakukan dengan mati di atas kayu salib. Memenangkan orang-orang yang tidak lagi bisa direbut oleh setan. Saudara, setan berusaha tangkap semua orang tapi dia gagal. Kristus berusaha tangkap kaum pilihan dan dia tidak gagal. Tidak satupun dari domba-domba yang Tuhan mau berikan kepada Kristus yang dia tidak bisa menangkan. Apakah iblis mau menangkan jiwa saudara? Sangat. Iblis mau saudara jadi milik dia. Adakah orang yang Tuhan ingin menangkan tapi gagal? Tidak ada. Iblis gagal atas jiwa saudara. Tapi Tuhan tidak akan gagal atas jiwa saudara. Maka saudara sekalian, engkau sudah dihancurkan hidup lamanya oleh kematian Kristus. Relasimu yang lama di dalam kerajaan setan hilang sudah. Bagaimana bisa hilang? Tuhan yang lakukan. Tuhan yang pilih engkau. Tuhan yang rubah hidupmu. Maka setelah Tuhan memilih engkau, mari belajar cinta Tuhan. Maukah saudara belajar mencintai Tuhan? Maukah saudara belajar mengatakan, Tuhan, jika engkau mencintai aku, pakai aku untuk semua umat pilihan yang akan engkau menangkan. Pakai mulutku memberitakan firman. Pakai hidupku bawa orang kepada Tuhan. Maukah saudara menyerahkan diri kepada Tuhan? Saya rindu gereja Tuhan kembali memberitakan Kristus yang benar. Kembali mempunyai kekuatan di dunia. Menunjukkan kaum pilihan adalah orang-orang yang menang atas setan. Sekarang kita terlalu banyak mengalah, terlalu banyak lemah, terlalu banyak kompromi. Gereja lupa kekuatan Kristus memenangkan orang-orang dari setan. Gereja lupa bahwa pemenang sejati bukan kerajaan dunia, tapi kerajaan Kristus. Kemenangan yang Kristus dapatkan melalui memberikan diri mati bagi umat pilihan. Saudara, tidak ada kekuatan lebih besar dari kekuatan kasih dari Allah yang menyerahkan anaknya bagi manusia berdosa. Tidak ada kekuatan lebih besar untuk memenangkan kita ketimbang Kristus yang rela memberi diri untuk memenangkan kita jadi milik Bapa di surga. Tidak ada kekuatan lebih besar dari kekuatan Roh Kudus yang memenangkan kita oleh karena pengorbanan Kristus supaya kita menjadi pelayan Dia selama-lamanya. Maukah saudara berbagian di dalam kerajaan Allah? Maukah engkau mengatakan, Tuhan, cinta dan kesenangan yang baru, itu yang saya rindukan. Mohon berikan itu. Saya bosan dengan dosa. Saya muak dengan kecemaran. Saya tidak mau lagi kesenangan yang lama. Aku ingin kesenangan di dalam mencintai Tuhan. Berikanlah itu menjadi milikku sekarang. Kalau saudara mau didoakan dan saudara mau menjadi milik Tuhan, mari doa sama-sama. Saya tidak meminta saudara untuk maju dan juga hadir di depan mimbar. Karena saudara di tempat saudara masing-masing. Tapi saya minta saudara doa kepada Tuhan. Mengatakan, Tuhan, saya mau milik Engkau selamanya. Saya tidak mau menjadi milik dunia dan setan. Izinkan aku menikmati cinta-Mu yang besar. Dan itu menggerakkan aku untuk mencintai Engkau. Latih saya untuk dipakai Tuhan. Jika saudara mau, kita akan doa sama-sama. Dan biar Tuhan yang gerakkan siapa yang Dia pakai untuk menjadi miliknya. Mari kita nyanyikan lagu yang keempat. Ku mohon pimpinanmu. Mari kita nyanyikan ketiga baitnya. Menjadi komitmen untuk kita mengikuti Tuhan. Mari kita nyanyikan Ku mohon pimpinanmu. Ku mohon pimpinanmu saat ku berperang, dan tendamu rumahku, kaulah sandaranku. Ku mempersiapkan diri, kau membuatku kuat. Ada Engkau memimpin, ku sorak menanglah. Ku mohon pimpinanmu sampai perang usai, dan bisikan Roh Kudus, amin ku ucapkan. Tak terdengar gendera, tak gunakan pedang, ku kalahkan semua musuh dan mulia bagimu. Ku mohon pimpinanmu, bertekad ku ikut, senang bagai terang pagi, kau tampak wajahmu. Ku tinggikan salib yang terangi jalanku, dan mahkota menanti. Tuhan pimpinlah
Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Engkau tahu bahwa hamba-Mu berdoa untuk saat-saat seperti ini senantiasa. Engkau tahu bahwa hamba-Mu dan juga orang-orang yang berbeban berdoa supaya ada orang-orang muda yang Tuhan tarik dari dunia dan dijadikan milik Tuhan. Kabulkanlah doa-doa kami. Panggil saat ini orang-orang muda untuk hidup bagi Tuhan, meninggalkan dosa dan kecemaran mereka dan kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami. Kami juga berdoa terus supaya Tuhan panggil hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang akan Tuhan berikan kuasa untuk memberitakan firman. Orang-orang yang Tuhan hancurkan kesombongannya. Orang-orang yang Tuhan berikan hati yang mau taat kepada Tuhan. Kami rindu gereja Tuhan penuh dengan orang-orang sedemikian. Memimpin jemaat untuk hidup bagi Tuhan. Panggillah anak-anak-Mu hari ini. Panggillah orang-orang yang Tuhan mau bertobat. Panggillah orang-orang yang Tuhan mau menjadi hamba Tuhan. Dengar doa hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang pakai anak-anak muda yang menyerahkan diri kepada Tuhan pada hari ini menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Kiranya Tuhan pimpin kami waktu berperang. Kiranya rumah Tuhan menjadi sandaran kami. Kiranya kami boleh menjadi kuat karena Tuhan memimpin kami. Kiranya Roh Kudus menjadikan kami berseru kemenangan karena Tuhan yang bekerja. Kiranya salib Tuhan kami tinggikan, sehingga pengorbanan dan cinta kasih-Mu menarik orang-orang datang kepada Tuhan. Pakailah setiap kami. Dengarkanlah doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.